يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درني من عابد وثن أو عابد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منقذ الإنسان من سقر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berdialog, berbicara dengan Allah, sabda Rasulullah, maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah di pagi hari menjelang siang suasana yang tenang, mari kita sama-sama kembali untuk membaca Quran dalam surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? Iya. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la tasfiku dima'a. Wa id akhadna di atas itu dia. Sebelum tadi kan?
Beda. Dari situ berapa waida akhna minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تأجرهم وهو محرم عليكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بعض الكتاب وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم
إلا خزي في الحياة الدنيا من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم قال الجazuri fi kitabih man lam yujawwidil Quran fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu kembali mengingatkan apa yang kita ketahui, bacaan yang baru saja kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Wa idh, awas jangan sampai qalqalah, jangan wa idh, jangan pakai z. Wa idh, tahan ya, sebab kalau sedikit aja dia bergerak jadi qalqalah nanti. Ini bukan qalqalah, bukan wa idh, tapi wa idh, tahan. Wa idh akhadna, mad asli alasannya nun fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam, karena alif terbagi satu mamdudah, panjangnya dua harokat, satu alif dua harokat. Akhadna mi, mad asli mim kasrah bertemu dengan ya, karena huruf mad asli ada tiga, yaitu alif, waw dan iya. Akhazna mad asli karena fathah, mi mad asli karena kasrah ada ya, sa asli, kukum idhar syafawi alasannya mim mati bertemu dengan lam jika ketemu dengan ba, ikhfa syafawi jika ketemu dengan mim, idgham mimi itu dalam hukum mim sukun alias mim mati. Bisa izhar, bisa ikhfa, bisa mutamasilan, tergantung ketemu dengan siapa si mim. Nah ini ketemu dengan lam. La asli, tasbiku asli, nadima mad wajib mutasil alasannya mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata, nggak bisa dipisah. Si ma sama si a itu nggak bisa dipisah, harus satu di ma'akum karena artinya nanti lain ya. Mad wajib mutasil karena alasannya mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata. Yang kedua ada alif mamdudah, rosam dan mamdudah yang kayak bendera itu. Adapun hukum madnya 2,5 alif 5 harakat. Ada yang mengatakan 3 alif 6 harakat. Apakah qiraat waras atau hafs? Kemudian wala tukhriju
anfusakum. Ikhfanya ikhfa ausat karena ikhfa terbagi 3 yaitu abad. Huruf ikhfa ada 15. Akrab hurufnya 3 yaitu ta, dal, to. Abad 2 yaitu qaf, kaf. Sisanya ausat 10. Anfusakum mutamasilen kalau mim sukun bertemu dengan mim. Min dia ikhfa akrab karena nun sukun bertemu dengan da. Min di kalau tadi anfusakum suara di tengah-tengah, kalau ini enggak. Min di dekat. Dia rikum idza sapawisum aqo. Kalau sugro alasannya qaf mati berada di tengah kalimat. Kalau terbagi 3, 1 sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5 yaitu kutubu jadin atau baju di toko. Aqrar ro tabkhim karena sebelum ro sukun ada fathah, ada tabkhim, ada tarkik. Kalau tabkhim tebal, tarkik tipis. Basir, sir. Jangan basir, qadir, jangan. Tapi qadir mulutnya diapain? Nyengir. Nyengir bukannya monyong. Qadir ya. Nah, lanjut. Kemudian aqrartum idar sapawi mim sukun ketemu waw. Wa antum idha ikhfa akrab wa antum mulut ada monyong nih. Wa antum tashhadun. Hari disukun karena mad asli diwakafkan. Ma'an ifakrabtum ha'ula iyaqtulu na'an anfusakum wa tukhriju nafarikum. Idgham digunakan tanwin bertemu dengan mim karena idgham terbagi 2, 1 2. Bila guna huruf diguna 4 yaitu yanmu. Bila guna 2 yaitu lamro. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan si yanmu berarti idgham bigunah atau nakis. Tapi bila ketemu dengan si lamro berarti bila gunah itu kamil, sempurna ya. Lanjut. Min ikhfa abad mulutnya min lebarnya. Fariqam minkum bukan minkum ya. Dengarnya juga enggak enak ya, memang salah jadi dosa, naudzubillah. Tapi minkum idgham min dia ifa akrab dia rihim tazo haruna alai. Harfulim alasannya karena ya sukun sebelumnya fathah ada di tengah kalimat. Jika diwakafkan madlin alaihim ikhfa mim ketemu batahan alaihim bil al-qamariyah alif lam bertemu dengan alif bil is itu kan bil i. Nah itu kan dengan alif.
Kemudian ada sukun. Yang kedua alnya dibaca bil. Yang ketiga hurufnya 14 yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, bil, is. Ini ujung lidah. Makhrajnya di ujung lidah. Bil, is. Iya, bukan is, tapi is. Iya, kalau ismi nama, kalau ismi dosa. Ya. Bil ismi wal al-qamari ya'ud. Qalqalah sugra wal udwan. Udwan mad asli. Ada wakaf apa? Qala. Al-waqfu awla berarti mad arid disukun. Karena ciri-ciri mad arid disukun adalah mad asli diwakafkan atau diberhentikan. Sedangkan wakafnya qala, al-waqfu awla lebih utama berhenti. Jadi alaihim bil ismi wal udwan wa idgham bi gunnah nun sukun bertemu dengan ya wa iya tu kum usara asli ra patah bertemu dengan alifnya alif maksurah. Ini alif maksurah ya tanpa titik. Usari. Kemudian iya imale miring. Kemudian lanjutnya usara tufaddu asli hum ishar sapawi wakaf nggak ada. Berarti lanjut tafadduhum wa huwa muharramun. Idhar alasannya tanwin bertemu ain, sedangkan huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan 6 huruf maka dibaca jelas alias izhar. Contoh muharramun alai harfulin kum ikhra asi juhum idhar sapawi apa tu'minu nabi ba'dil kita biwatak puru nabi ba'ding ikhfa bi ba'ding ketemu pak bi ba'ding ifa ausat tengah-tengah ya kan. Fama jaza mad wajib muttasil maja hizmun fasil maja wajib muttasil. Ciri-cirinya mad asli disambut hamzah. Kalau mad jaid ciri-cirinya disambut oleh alif dalam 2 suku kata beda ya. Kemudian mai idgham bi guna may yaf'al dzalika min ifa ab'adkum illa khizyun awsat fil hayatid dun izhar mutlak namanya izhar mutlak karena nun sukun ketemu ya dalam satu suku kata yang nggak bisa dipisah. Jadi dunya bukan duya kan ada 4 dalam Quran tuh 114 surat cuman 4 yang seperti ini
kinwan, sinwan, bunyan, termasuk dunia. Dari alasannya karena nun sukun ketemu ya seharusnya duya idgham biguna, tapi karena satu kata nggak bisa dipisah harus baca izhar hakiki. Dun mutlak, dun iya. Arti mutlak itu harus dibaca apa? Dunya, nggak bisa duya. Wayau mal kia mati yuraddu naila majaid munfasil disambut alif dalam dua suku kata asadil al-qamariyah asadil azab kalau kubro karena diwakafkan. Wakafnya wakaf qala al-waqfu awla. Kalau dalam tafsirnya sih nyambung wasal, tapi dalam kitab Qurannya yaitu asyadil azab wa Allahu bigo filin amma ta'malun ikallazi nashtarawul hayatad dun idhar mutlak ya asli bil mad badal alif di atas alif bil akhirah. Ada wakaf apa? Qala al waqfu awla al utama berhenti di situ. Bil akhirah fala yukhaffafu an humul adzabu wala la asli hum kifa awsat yunsurun mad sukun agak panjang karena bingung ini harus berhenti di mana posnya ya, yang tepat cuma di situ ya, sebab nanti walaqad isinya bicaranya lain tentang Nabi Musa. Baiklah, sekarang terjemahan ya. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Ketika kami mengambil perjanjian terhadap kamu, waqulna kami katakan la tasfikuna dima'akum. Jangan kamu melakukan pertumpahan darah di antara kamu. Ini Allah dia bilang. Jadi kata Allah ya, aku telah mengambil janji kepada kamu, jangan sekali-kali kamu melakukan pertumpahan darah di antara kamu. Itu janjinya. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kamu mengusir dirimu dari rumahmu sendiri. Summa aqrartum, kemudian kamu menerima perjanjian tersebut, wa antum tashhadun, bahkan kamu menyaksikan, kamu hadir pada waktu itu. Summa antum, kemudian kalian, haulai, orang-orang Bani Israel, haulai mereka itu orang Bani Israel, taktuluna anfusakum, mereka membunuh ya. Ini taktuluna anfusakum liqatli ba'dikum ba'dakum ba'do, mereka saling membunuh ya, satu dengan yang lain. Padahal perjanjiannya jangan membunuh, tapi yang terjadi saling bunuh membunuh. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan kamu mengusir mereka, yaitu fariqon, kelompok di antara kamu dari rumah mereka,
yang tuzaharuna, yang istilahnya kezoliman. Di sini ayat tazaharuna yaitu membantu, yakni yang tuzaharuna idgham lita fil asli fiza wa fi qiraatil bi takhfif ala hazbiha ta'lawuna, tolong kamu menolong mereka, kemudian alaihim atas mereka bil ismi dalam perbuatan dosa wal udban dan permusuhan. Kamu dulu melakukan perjanjian dengan Allah, jangan istilahnya kamu saling membunuh dan jangan kamu mengusir, itu kan? Kamu menerima perjanjian dan kamu sendiri yang hadir, kamu yang ada. Nah, namun orang-orang Bani Israel mereka justru memalingkan perjanjian, saling membunuh dan mengusir di antara mereka, bahkan mereka saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usara, jika didatangkan kepada kamu usara, yaitu apa? Tawanan. Wa fi qiraatin asra, yakni tawanan. Tawanan itu dalam peperangan mereka kalah, tertangkap, masuk penjara ditahan, itu namanya tawanan. Nanti apa kamu ditebus atau mau masuk Islam? Ya, tergantung istilahnya, tergantung persepatakan mereka ya dalam kelompok mereka. Itu usara. Tanfudu atau menebus. Jadi mereka istilahnya tawanan, menebus mereka yang tertawan tadi. Kemudian wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan ia yakni sa'nu keadaan muharramun alaikum diharamkan atas kamu, ikhrajuhum mengusir mereka. Awas nih ya, jangan sampai istilahnya kamu melakukan seperti itu. Termasuk tadi udah jelas diharamkan, dilarang, tapi masih melanggar. Apa tu'minuna ba'dil kitab? Apakah kamu enggak percaya sebagian kitab? Wa huwal fidai, atau ditolak istilahnya watakfuruna, kamu kafir bi ba'dim pama jazau, yaitu sebagian mereka wa huwa tarkul qatli, ada yang meninggalkan pembunuhan, ada yang meninggalkan pengusiran, ada yang meninggalkan mereka saling tolong menolong. Muzahirah. Pama jazau, tidaklah ada balasan mayyaf'al, orang-orang yang melakukan zalika yang demikian itu, minkum di antara kamu, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan di dunia, kemudian kata Allah wa yaumal qiyamah, juga kehinaan nanti di hari kiamat. Yuraduna ila asyadil azab, bahkan Allah kembalikan mereka dengan siksaan yang sangat dahsyat. Ini asyadil azab, siksaan yang sangat dahsyat atau sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tiadalah Allah lalai dari apa yang kamu lakukan. Allah pasti akan tahu, Allah akan pasti membalas perbuatan kamu. Jangan dianggap Allah lalai, jangan dianggap Allah lupa, jangan dianggap Allah nggak tahu kalau kamu melakukan seperti itu. Lawang bukan corona dibilang corona, Allah tahu nggak? Tahu nggak? Ya udah, nanti dibalas ya, karena sekarang lagi tren apa? Corona ya. Makanya dosa kita kufur kalau mengatakan bahwasanya corona mematikan. Itu kita ngomong corona mematikan termasuk kufur, nggak boleh. Kenapa? Karena corona nggak mematikan, yang mematikan siapa? Allah. Adapun corona sababiyah itu belum sadis, apalagi sabda Rasulullah, sayati akhir zaman al-faliju wal fautul fujar, akan terjadi akhir zaman stroke merajalela, kemudian mati mendadak. Nah, kalau corona kan nggak mendadak, ada proses 14 hari, negatif atau
Positif kalau di swab. Makanya jangan mau di swab ya. Jangan mau di swab. Itu namanya kata Allah wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari masalah, jangan. Ini dicari-cari masalah. Masya Allah. Itu kan menyalahi Al-Quran. Allah mengatakan jangan kamu mencari-cari masalah. Ini kagak dicari. Kenapa? Karena ada proyek di sana. Tahu proyek apa? Hah? Masya Allah. Kalau nggak ada proyek kira-kira gimana? Di mana-mana suruh disip, di kantor disip, di masyarakat. Kalau yang terjaring dengan swipan positif, alhamdulillah dapat duit banyak. Sedikit nyimpang, intermisu aja. Intermisu supaya kita sadar, jangan mengatakan corona mematikan, jangan. Ya. Kemudian ulaikal ladzina istakhlawul hayatad dunya bil akhirah, mereka adalah orang-orang yang telah menjual, menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Siapa mereka? Yang tadi, mereka yang lalai, yang mereka menduga bahwa Allah lupa, Allah enggak melakukan tindakan itu. Mereka telah menjual, telah menukar dunia dengan akhirat. Demi keduniaan dia berani berkata bohong, berani dia melakukan tindakan yang menyimpang dari rel menurut agama. Termasuk korupsi nggak? Termasuk nggak? Dia menghimpun kekayaan yang banyak, itu sama dengan menukar dunia dengan akhirat. Coba kalau dia nggak melakukan pendustaan, manipulasi, korupsi, di dunia boleh dia susah, tapi di akhirat kaya, senang, gitu kan? Ini enggak, dia ngejar target dunia supaya kaya, melimpah ruah, beli mobil mewah, rumah, istri. Kemudian bil dunya wal akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun, maka janganlah kamu istilahnya apa, yaitu yukhaffafu, jangan menganggap ringan, mengentengkan dari azab Allah, jangan. Kenapa? Walahum yunsarun, sebab tidak ada mereka akan pertolongan. Nih, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah dalam terjemah masalah ayat tersebut. Nah, sekarang tafsirnya, wa il akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum. Ini Allah sudah mengambil sumpah kepada mereka untuk tidak melakukan pertumpahan darah. Tapi ternyata, nah kenapa? Ya, kalau kita mengingat hadis Rasulullah SAW, beliau ketika berdoa di Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu dari Masjidin Nabawi kurang lebih 1000 meter ke arah utara. Karena waktu itu saya sempat mampir ke sana, karena doa Nabi selalu dikabul di Masjid Ijabah. Masjidnya kecil sih, ya. Cuman Nabi kalau berdoa di situ luar biasa dikabul. Tapi ketika berdoa 4 masalah, 3 dikabul, yang 1 enggak. Apa yang 1? Ini dia nih. Rasulullah meminta kepada Allah, jangan sampai umatku terjadi pertikaian di antara mereka, saling baku hantam, saling membunuh. Itu Nabi doa enggak dikabul Allah. Makanya pantas kalau sampai sekarang berantem melulu. Bertikai melulu. Kenapa? Doanya nggak dikabulin Allah. Bukan Allah nggak tahu, karena di saat sebelumnya kan ketika menjadikan Adam sebagai khalifah, apa kata Allah dalam Al-Quran, bahwasanya wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan berawal dari ini, itu kan, kata Allah, hai malaikat, aneh pengen jadiin manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Rupanya malaikat udah tahu nih, aneh nggak setuju nih, kita malaikat nggak setuju nih kalau manusia
dijadikan apa? Khalifah. Loh kenapa? Karena kata malaikat, ketika Allah menyatakan manusia akan dijadikan khalifah di permukaan bumi, spontan mereka mengatakan para malaikat. Apa kata mereka? Jangan, sebab kami khawatir kalau seandainya manusia akan dijadikan khalifah dima'akum, mereka akan terjadi pertumpahan darah. Kenapa bukan kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad, disulak sedangkan kami yang selalu memuji namamu ya Rabb, kami yang selalu membersihkan diri. Kenapa kok manusia jadi khalifah? Kenapa bukan kami? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, aku lebih tahu daripada ente. Enggak semuanya orang terjadi pertikaian, enggak semuanya orang saling membunuh. Kalau ada saling membunuh berarti orang yang bukan beriman kepada Allah. Nah, di situ Allah tegaskan, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada hai malaikat. Siapa nanti yang berantem? Boleh tahu nggak nih? Atau siapa yang bertikai, siapa yang saling membunuh, baku hantam, Allah udah tahu. Kalau bahasa kita, ente diam aja deh malaikat. Ya habis gimana ya? Allah sudah mengatakan manusia akan jadikan khalifah, mereka enggak setuju karena mereka selalu apa? Bertasbih dan mensucikan diri. Nah, ini dikembangkan dalam ayat wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Makanya ketika saya sampai ke Masjid Ijabah ditutup. Lalu saya tanya sama orang-orang situ. Karena di situ termasuk pangkalan taksi. Saya tanya kalau bahasa Indonesia, Pak, ini kenapa masjid ditutup? Mereka bilang ini dibuka hanya waktu sholat. Akhirnya saya sholat di empernya, di terasnya di luar masjid. Teman-teman gak ada yang sholat. Udahlah, aneh sholat di pinggirnya aja deh. Ya udah, berdoa sama Allah. Ya. Nah ini kembali kepada kita semua. Itu Masjid Ijabah yang selalu Allah istilahnya mengabulkan permohonan Nabi. Namun tadi 4 minta, yang 1 nggak dikasih, yang 3 coba. Kayak apa ini fungsi Masjid Ijabah? Ya, nah kembali kepada kita semua. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu mengusir di antara kamu dari rumah-rumah kamu, jangan. La yakhruju ba'dukum ba'du min darihi, jangan kamu mengusir, mengeluarkan sebagian kamu dengan sebagian yang lain dari rumahnya, jangan. Kesian mereka. Ini persis kayak Yahudi sekarang. Waktu saya ke Palestina itu, ini di daerah agak tinggi, bukit, itu perumahan Yahudi. Di bawah itu perumahan orang Islam. Ini orang-orang Islam bukan dibunuh secara langsung, tetapi mereka tidak boleh buka usaha apapun bentuknya. Warung kek, bengkel kek, apa saja, itu Yahudi melarang. Dengan tujuan supaya mereka mati. Rumahnya lambat laun dijual sama Yahudi. Karena kalau saya lihat grafiknya ini perumahan Yahudi, di sini persis. Nah kalau orang Yahudi ingin membaku hantam orang Islam, tinggal apa? Timpain aja batu. Bukan pakai tembakan lagi kan gitu. Makanya waktu kita mau masuk ke asrama mereka Yahudi, untung diizinkan. Di situ ada penjaga anak ABG. Saya pikir kok kenapa orang Yahudi setiap pintu gerbang yang jaga anak-anak muda. Saya berpikir berdasarkan ilmu kejiwaan, ini kalau anak muda kan emosinya telah lebih tinggi daripada orang tua gitu kan. Saya berpikir, oh iya ya, kenapa anak muda yang dijadikan penjaga pintu? Karena anaknya emosi, nggak boleh salah sedikit kan. Nah, begitu turun tour guide kita, dia bicara bahasa sana, kemudian kata bahasa kita, ntar saya telepon dulu sama bos, boleh nggak masuk? Nah ternyata diizinkan, akhirnya kita masuk ke asrama Yahudi. Itulah kondisi seperti itu. Jadi orang-orang Islam itu diusir, mereka tidak boleh usaha dan lain sebagainya. Makanya sejahat-jahatnya manusia, kata Allah, orang apa? Yahudi. Sesat-sesatnya manusia adalah orang Nasrani. Kan beda kan?
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami manusia-manusia yang kau murkai. Ya, siapa? Nasrani. Jangan kamu jadikan kami orang sesat. Siapa? Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Itu summa aqrarkum, kemudian mereka menerima dengan perjanjian, qabiltum, kami terima dalikal misak, yang demikian itu dalam perjanjian. Wa antum tashhadun, kamu berada pada saat itu, kamu hadir pada saat itu, menyaksikan tentang dirimu, mengambil sumpah bahwa mereka tidak akan terjadi pertumpahan darah. Anda masuk Isra? Udah? Alhamdulillah. Kita kalau ngaji walaupun tanggung Isra masuk, ya udah Isra. Ya. Kenapa? Karena pahala orang salat Isra sama dengan orang pergi haji dan umroh, sampai Nabi 3 kali nyebut tamah. Makanya jangan ditinggalkan salat Isra. Walaupun kita belum haji, walaupun belum umroh, tapi catatan di sisi Allah udah ada di sana. Ya, Fulan bin Fulan salat Isra sama dengan haji plus umroh. Kayak seperti itulah gambarannya. Ya, inilah hadirin, bukan saya tidak mau lebih jauh pembahasan tentang lebih lanjut, namun waktu telah usai, kita berpisah sementara. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang, dijadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita istiqomah di dalam ibadah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita baca zikir tauhid, faliyatafadzal masykur.